nama saya Marcel Dwi Putrisia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan administrasi dan manajemen, serta jelaskan 8 unsur administrasi. Administrasi dan manajemen adalah dua konsep yang berkaitan sangat erat dalam organisasi, tetapi memiliki fokus dan cakupan yang sedikit berbeda. Administrasi yaitu adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengarahan, serta pengawasan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Jadi di sini administrasi itu berfokus lebih pada penyusunan, kebijakan, aturan, dan prosedur yang memandu pelaksanaan pekerjaan. Yaitu manajemen. Manajemen adalah serangkaian tindakan atau praktik yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen ini cenderung lebih fokus pada implementasi dan pengawasan pekerjaan sehari-hari, serta mengelola tenaga kerja, serta mengelola sumber daya finansial dan fisik untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan baik. Di sini adanya 8 unsur administrasi. Yang pertama adanya organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, pengarsipan, pelaporan, dan perlengkapan. Baik, kembali yang pertama yaitu organisasi. Organisasi adalah struktur yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan aliran komunikasi dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu manajemen, proses pengelolaan sumber daya organisasi termasuk manusia, finansial, dan material untuk mencapai efisien dan efektivitas kerja. Yang ketiga komunikasi, yaitu penyampaian informasi yang jelas dan efektif antara berbagai bagian organisasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugas, instruksi, dan tujuan. Yang keempat kepegawaian, yaitu pengelolaan sumber daya manusia termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu organisasi. Yang kelima tentang keuangan, pengelolaan aspek finansial organisasi termasuk perencanaan anggaran, pengawasan pengeluaran, dan pencatatan keuangan. Yang keenam pengarsipan, penyimpanan dan pengelolaan dokumen atau data yang sistematis sehingga mudah diakses ketika diperlukan. Yang ketujuh pelaporan, penyusunan dan penyajian informasi mengenai kinerja atau perkembangan kegiatan organisasi kepada pihak terkait seperti manajer atau pemilik. Yang kedelapan yaitu perlengkapan, pengelolaan semua perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam organisasi, termasuk pemeliharaan, pengadaan, dan distribusi. Jadi setiap unsur administrasi ini berfokus atau berfungsi untuk mendukung pengelolaan organisasi yang efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan trilogi kepemimpinan seorang guru, serta jelaskan perbedaan mengajar dan mendidik. Baik, trilogi kepemimpinan yaitu mengacu pada 3 peran utama. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, dan yang ketiga guru sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu guru seorang pendidik. Jadi guru ini tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Jadi guru ini sangat berperan penting untuk membentuk dalam membimbing siswa agar memiliki sikap dan perilaku yang sangat baik. Selanjutnya yaitu guru sebagai pengajar. Nah, dalam peran ini guru berfokus
pada penyampaian dan pengetahuan keterampilan kepada siswa. Nah, di sini guru dituntut untuk memahami kurikulum, merancang metode pengajaran yang efektif, serta siswa tuh mampu memahami apa yang kita ajarkan. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai pemimpin. Nah, guru sebagai pemimpin ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Seorang pemimpin itu harus mampu memotivasi, menginspirasi, dan memberi contoh yang baik bagi siswa. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan mengajar dan mendidik. Jadi mengajar ini yaitu proses penyampaian ilmu atau informasi. Di selanjutnya yaitu perbedaan mengajar dan mendidik. Yang pertama, mengajar. Mengajar ini adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan atau keterampilan tertentu kepada siswa. Fokusnya mentransfer ilmu. Jadi tujuan utama mengajar adalah agar siswa mampu memahami dan menguasai pembelajaran tersebut. Yang kedua, mendidik. Mendidik adalah proses pembentukan kepribadian, karakter, moral, dan nilai-nilai dalam diri siswa. Tujuannya yaitu seorang guru yang baik harus bisa mengajar sekaligus mendidik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang ketiga, yaitu manajemen perencanaan terdiri dari 5W 1H. Jelaskan dan beri contoh perencanaan pembelajaran materi bola basket yang menggunakan 5W 1H. Baik, jadi di sini manajemen perencanaan dengan pendekatan 5W 1H adalah metode yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan atau program secara sistematis dengan mempertimbangkan 6 elemen penting, yaitu what, seperti apa, why, kenapa, siapa, where, di mana, dan when, kapan. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing elemen beserta contoh perencanaan pembelajaran materi bola basket. Yang pertama, apa? Apa yang akan diajarkan? Nah, dalam konteks perencanaan pembelajaran bola basket, apa merujuk pada tujuan dan isi dari pembelajaran yang akan diberikan. Misalnya, contohnya, materi yang akan diajarkan adalah teknik dasar bermain bola basket, seperti dribble, passing, shooting, dan peraturan dasar dalam permainan bola basket. Selanjutnya ini yang kedua, why, mengapa. Mengapa materi ini penting? Contohnya, pembelajaran bola basket bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik siswa, mengajarkan kerja sama tim, serta melatih keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Selanjutnya yang ketiga, siapa? Pertanyaannya tuh, siapa yang terlibat dalam pembelajaran ini? Contohnya, guru olahraga akan memimpin pembelajaran dan siswa kelas 7 akan menjadi peserta yang mengikuti pelajaran bola basket ini. Selanjutnya yang keempat, where, di mana? Di mana kegiatan akan dilaksanakan? Nah, pembelajaran bola basket akan dilaksanakan di lapangan olahraga sekolah yang sudah dilengkapi dengan lapangan basket dan peralatan yang diperlukan. Yang kelima, when, kapan? Kapan pembelajaran akan dilaksanakan? Pembelajaran bola basket akan dilaksanakan pada minggu, misalnya minggu kedua bulan Oktober, setiap hari Jumat pada jam pelajaran olahraga selama 90 menit. Dan terakhir yaitu how, bagaimana. Bagaimana pembelajaran ini akan dilaksanakan? Nah, pembelajaran dimulai dengan pemanasan 10 menit, dilanjutkan dengan demonstrasi teknik dasar dribble oleh guru 10 menit, kemudian siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok.
kelompok-kelompok kecil untuk berlatih dribble dan passing selama 30 menit. Jadi metode 5W1H ini membantu menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih terstruktur dan efektif sehingga semua aspek penting dalam pembelajaran bisa dipertimbangkan dengan matang. Soal yang terakhir yaitu jelaskan mengapa administrasi dan manajemen dibutuhkan oleh guru PJOK. Baik administrasi dan manajemen dibutuhkan oleh guru PJOK untuk memastikan pembelajaran yang terstruktur dan efektif. Nah, administrasi ini membantu guru dalam merencanakan dan mendokumentasikan kegiatan seperti rencana pembelajaran, pengelolaan, perlengkapan, serta pencatatan perkembangan siswa. Nah, selanjutnya manajemen. Nah, manajemen ini sangat diperlukan untuk mengelola waktu, sumber daya, fasilitas olahraga, serta menjaga keselamatan siswa selama kegiatan fisik. Keduanya ini memastikan pembelajaran berjalan lancar, teratur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan.